and not to make any attempt to rebuild at a different location because they weren't able to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. Pemirsa, hari ini memasuki hari keempat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel dilancarkan. Serangan yang menurut Presiden Trump akan berlangsung 4 pekan ini telah mencapai babak baru yang mengerikan. Pemimpin tertinggi Iran gugur dan sebagai balasannya IRGC menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menutup Selat Hormuz. Di tengah asap membumbung dari fasilitas minyak Arab Saudi dan terminal LNG Qatar yang terpaksa ditutup. Kita tidak hanya melihat perang konvensional, ini juga terkait perang intelijen total yang menentukan arah eskalasi ini. Saya sudah bersama dengan pengamat intelijen dan terorisme Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat sore, Mas Ridwan. Selamat sore, Tasya. Iya, Mas Ridwan, ini sebelumnya saya konfirmasi latar belakang Anda adalah mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden, bidang keamanan era Jokowi 2 periode, dan sekarang adalah eksekutif koordinator Indonesia Intelligence Institute, dan juga mantan jurnalis Jawa Pos. Benar ya, Mas Ridwan? Iya, betul. Oke, Mas Ridwan, ini saya mulai dengan kalau dari hitung-hitungan Anda, seberapa parah kerusakan internal yang terjadi di Iran saat ini? Ya, kalau dari sisi infrastruktur ya parah sekali ya, Tasya ya. Tapi walaupun demikian, kita melihat ternyata pemerintah Iran dan tentara IRGC Iran itu masih bisa melakukan serangan balik yang cukup dahsyat. Bahkan strategi terbaru mereka, sekarang mereka membagi menjadi 31 divisi. Jadi tentaranya didisperse menjadi 31 divisi, dan sudah diumumkan bahwa masing-masing divisi dibebaskan untuk melakukan serangan mandiri. Tidak harus menunggu perintah dari pimpinan tertinggi IRGC. Dan ini secara intelijen akan merepotkan dari pihak Israel maupun Amerika, terutama karena mereka pasti akan kesulitan mencari atau mendeteksi dini mana-mana saja yang diserang atau menjadi target serangan dari Iran. Dan perhitungan intelijen Amerika tampaknya juga agak meleset karena setelah hampir 3 kali 24 jam ya sejak Sabtu, kita hari ini sudah masuk hari Selasa, itu ternyata kapasitas rudal balistik dari Iran tidak lumpuh. Bahkan mereka bisa meluncurkan rudal balistik dengan kecepatan yang hipersonik, bahkan mencapai 15 Mach atau sekitar 20.000 km per jam, yang bisa mencapai jika diluncurkan dari Teheran bisa mencapai ke Yerusalem Israel dalam waktu kurang dari 7 menit. Dan ini tentu saja akan merepotkan pihak Israel dan Amerika ya, apalagi ketika kawasan atau teluk negara-negara Timur Tengah itu sudah makin khawatir dengan aksi retaliasi Iran karena mereka khawatir keselamatan warga di dalam negerinya, termasuk di Bahrain di mana pangkalan Angkatan Laut Amerika dibombardir drone dan beberapa lokasi yang lain, Tasya. Baik, salah hitung soal kekuatan rudal, Mas Ridwan, tapi tampaknya cukup tepat untuk menyasar para pemimpin dan pejabat militer Iran yang dengan begitu cepat bisa dilumpuhkan. Menurut Anda apa keunggulan khas dari intelijen Amerika Serikat dan Israel yang kemudian bisa melakukan ini? Yang harus diingat bahwa Asyahid atau pimpinan tertinggi Ayatullah Ali Khamenei itu wafat di kediamannya ya, Tasya. Jadi tidak dalam persembunyian. Dan itu merupakan acara harian mereka di mana mereka sering melakukan rapat pagi di kompon tempat Ayatullah berada. Apa artinya cukup mudah ya, Mas? Ya, artinya sebenarnya tidak perlu diintai karena memang itu satu hal yang rutin. Tinggal niatnya saja mau kapan dilakukan, kan begitu. Walaupun sekarang media-media barat mempublikasikan betapa hebatnya intelijen Mossad menghack lampu lalu lintas, kemudian merekrut orang dalam dan seterusnya. Tetapi kenyataannya Ayatullah wafat dalam posisi di rumahnya, tidak bersembunyi di bunker, tidak melarikan diri, dan ini menunjukkan menurut saya sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang pemimpin. Selanjutnya untuk pemilihan pemimpin berikutnya akan seperti apa analisa Anda?
Sekarang sudah ya dilakukan pemimpin sementara di Iran, ada presiden, ketua Mahkamah Konstitusinya, dan salah satu Ayatullah Ali Rafsanjani. Ini yang akan kemudian nanti menjadi semacam acting atau PLT kepemimpinan sampai Ayatullahnya ditunjuk. Ya, karena di Iran ada beberapa Ayatullah yang nanti akan mengisi kepemimpinan itu. Dan ini juga termasuk Tasya, salah prediksi Trump karena dia berharap ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, masyarakat Iran itu langsung bergembira, berbondong-bondong ke lapangan untuk kemudian menggulingkan pemerintah. Hmm, Ternyata hitungan Trump salah total. oke. Yang ada adalah masyarakat keluar rumah ribuan, bahkan mungkin ada yang bilang di media itu jutaan, tetapi jutaan keluar untuk menyampaikan duka cita sekaligus mengutuk serangan Israel dan Amerika itu dengan berteriak "Death to America" dalam bahasa Farsi. Dan ini yang kemudian di luar prediksi saya kira dari intelijennya Israel maupun intelijen Trump, karena mereka berpikir kalau Ayatullah wafat maka dalam waktu 1-2 hari bisa selesai karena pemerintahannya bisa diambil alih oleh presiden boneka atau rezim boneka yang akan membebek dengan kepentingan mereka. Ternyata tidak. Bahkan sampai hari ini retaliasi masih berjalan, serangan ke Yerusalem masih berjalan, serangan ke Tel Aviv masih berjalan, dan ini menurut saya ini adalah miskalkulasi yang cukup luar biasa dalam level setara intelijen seperti CIA. Oke, kalau kemudian Anda berpikir bahwa ini miskalkulasi, jadi perkiraannya kira-kira 4 minggu tidak selesai dong ya Mas Ridwan? Tidak perlu 4 minggu sebenarnya. Kalau Iran ini bisa mempertahankan strategi ini sampai 12 hari atau lebih, misalnya 14 hari, maka otomatis akan memaksa Trump dan Israel untuk menggerakkan infanteri atau pasukan darat. Dan kalau pasukan daratnya itu masuk ke bumi Teheran, ke bumi Iran, maka itulah jebakan Batman-nya. Mereka akan menghadapi retaliasi gerilyawan, tidak hanya tentara, ada milisi dan sebagainya, yang itu akan menyulitkan mereka dan akan menjadi Vietnam kedua bagi Amerika, dan akan menimbulkan satu kemenangan mutlak bagi Iran ketika mereka bisa memaksa pasukan tempur Amerika di darat. Tapi kita belum tahu Tasya, karena memang perkembangannya sangat dinamis ya, adu drone, adu rudal masih berjalan. Oke, artinya ketika kemudian ada orang atau sejumlah pihak atau sejumlah pengamat yang menganalisa bahwa di awal mungkin keunggulan teknologi berperan dalam perang ini, tetapi ketika itu kemudian nanti akan turun ke darat dan Trump mengerahkan pasukan darat, tidak akan semudah hitung-hitungan seperti itu ya Mas Ridwan? Ya, hitungan teknologi kan ada batasannya saja. Misalnya rudal Patriot yang bertugas untuk mengintersepsi drone dan mengintersepsi rudal balistik Iran, itu kan jumlahnya terbatas. Sampai hari ini sudah kurang lebih laporan beberapa jurnal mengatakan sekitar 350 rudal Patriot sudah keluar, baik itu dari Israel maupun negara-negara Timur Tengah yang lain. Padahal kapasitas mereka tidak sampai 1.000 rudal Patriot itu. Artinya kalau rudal Patriot itu habis, Iron Dome-nya menjadi lemah, sementara Iran masih punya ribuan rudal balistik, bahkan yang dikeluarkan ini sedikit demi sedikit. Baru yang dikeluarkan nih yang level-level rendah nih, yang level 500 km, level 1.000 km. Belum yang 3.000 km yang Fatah itu, yang Fatah 2. Yang kecepatannya bisa sampai 20 Mach. Itu lebih cepat lagi. 20 Mach atau sekitar hampir 30.000 km per jam. Itu bisa menyasar Israel kurang dari 3 menit. Dan ini sangat merepotkan buat mereka. Dan terbukti ya, ternyata masyarakat Iran juga tidak mudah ditundukkan. Karena ini bagian dari ideologi mereka yang sudah turun-temurun, kaderisasinya turun-temurun sejak tahun 1979. Oke, bagaimana Anda membaca dan menganalisa strategi serangan balik Iran saat ini kalau kita lihat di Selat Hormuz, kemudian di fasilitas minyak Teluk, dan bagaimana kemudian Uni Emirat Arab dan Qatar yang biasanya aman, kali ini juga ikut jadi sasaran. Apakah kemudian nanti akan melemahkan posisi Iran karena seperti seolah-olah nanti akan dikeroyok oleh negara-negara kawasan? Strategi Iran adalah strategi memecah center of gravity atau memecah kekuatan. Dia berharap bahwa negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian Arab Saudi, Oman, dan yang lain, Kuwait, itu kemudian mengundurkan diri atau mundur dari koalisi dan komplain kepada Amerika dan Israel. Kenapa? Karena mereka terbukti
dirugikan, apalagi serangannya sudah menyasar ke fasilitas-fasilitas sipil. Kalau itu terjadi ketika Kuwait, Bahrain, dan negara-negara lain menutup negaranya, tidak diperbolehkan lagi digunakan sebagai pangkalan militer Amerika, maka Amerika hanya mengandalkan Israel, dan ini adalah pukulan besar bagi mereka. Dan Iran mengharapkan itu. Karena itu kemudian ada penutupan Selat Hormuz, ada drone di hotel di Dubai, ada drone di bandara Dubai. Itu untuk membuktikan bahwa Amerika tidak bisa melindungi kalian. Kenapa kalian masih bersekutu dengan Amerika yang jelas-jelas melakukan agresi dan invasi kepada Iran? Itu pesan tersembunyinya yang ingin disampaikan Iran. Dan kita lihat apakah negara-negara ini akan bersabar ataukah mereka sampai pada satu titik mereka meninggalkan Amerika demi keamanan negerinya masing-masing. Kalau menurut Anda kemungkinannya lebih kemana, Mas Ridwan? Tentu saja kita masih melihat dinamikanya ya. Kalau serangannya makin intensif, misalnya sudah menyasar ke apartemen sipil, ke hotel-hotel, menyasar ke pusat perbelanjaan, saya yakin pimpinan-pimpinan mereka akan komplain besar ke Trump, komplain ke Netanyahu, dan mungkin mereka akan menarik diri dari konflik ini. Oke. Kalau dari sisi Amerika Serikat dan Israel, Anda melihatnya target potensial apa yang kira-kira akan jadi sasaran berikutnya? Sementara ini kan mereka mencoba menyasar semua pangkalan rudal balistik ya Tasya ya. Karena mereka tahu bahwa itulah salah satu strategi utama Iran hari ini. Tetapi mereka lupa bahwa sejak serangan Juni tahun lalu, Iran sudah mengubah strateginya, mereka tidak mengumpulkan di satu tempat. Tidak ada satu tempat khusus yang kemudian menjadi center peluncuran atau center piling atau stockpiling dari rudal-rudal itu. Tetapi mereka mendisperse ke berbagai wilayah. Yang ini yang kemudian sekarang dengan strategi 31 divisi itu makin merepotkan Amerika karena targetnya makin luas, titiknya makin banyak, sementara serangan bisa sangat simultan dan terus-menerus. Oke, seberapa besar dan kuat sih sebenarnya rudal-rudal Iran ini, Mas Ridwan? Mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa? Yang saya lihat langsung dalam live footage beberapa laporan media ya, itu rudalnya menggunakan sistem kecoh. Jadi dia satu rudal meluncur, diiringi 2-3 rudal kecil. Sehingga yang diserang itu adalah rudal-rudal kecil oleh Iron Dome itu, oleh sistem THAAD itu. Nah, pada saat rudal-rudal kecilnya itu habis, maka rudal utamanya bisa menyasar kepada sasaran intinya. Nah, ini salah satu strategi yang saya kira cukup jeli dari Iran, termasuk juga menggunakan drone-drone yang berbiaya murah ya. Drone Shahid itu misalnya harganya ya sekitar 50.000 US dollar. Dan itu sekitar 800 juta dan mereka punya sekitar 5.000 drone seperti itu. Dan itu digunakan untuk menyasar peluru-peluru Amerika dan Israel yang harganya jauh miliaran dolar. Jadi secara perbandingan ekonomi, kualitas kecerdasan Iran saya kira cukup harus kita akui lah ya. Skornya saya kira cukup lumayan imbang hari ini dibandingkan dengan misalnya serangan Juni tahun lalu 2025. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, Mas Ridwan. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Mas Ridwan, di tengah serangan ini ada gelombang demo besar-besaran di sejumlah kota-kota di Amerika Serikat, termasuk juga tekanan dari parlemen. Kira-kira seberapa besar tekanan publik Amerika Serikat ini bisa mengubah keputusan politik Trump dan mengubah strategi perangnya? Karena kita juga tahu bahwa janji kampanye Amerika Serikat, janji kampanye Presiden Trump sebenarnya adalah berjanji untuk tidak terlibat dalam perang panjang lagi. Ya betul, jadi janji itu Tasya sempat viral ya hari Minggu dan Senin kemarin. Janji kampanye bahwa kalau kalian milih saya nggak akan ada perang, nggak ada perang Iran dan seterusnya.
Tapi memang kita tahu politik Trump kan politik sensasional ya. Dia selalu mencari angle-angle yang bisa menimbulkan sensasi pembicaraan publik. Dan kalau ini memang berhasil digunakan, bisa saja dia akan memaksa masyarakat Amerika percaya lagi untuk midterm ya. Ada midterm election yang akan dilakukan sekitar akhir bulan ini. Dan kalau Partai Republik menang, mungkin narasi bahwa Trump akan menjadi 3 periode, Trump 3 periode ini akan terjadi. Karena beberapa pengusaha-pengusaha terutama yang asalnya dari Israel sudah menyatakan komitmen untuk mendukung pendanaan kampanye Trump kalau dia akan maju menjadi presiden selanjutnya. Dan kalau ini terjadi ya memang kita tidak pungkiri bahwa ternyata serangan ke Iran ini adalah bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dari politik dalam negerinya Trump. Saya kira tinggal menunggu bagaimana kapasitas kemampuan Iran ini menahan serangan ini. Kalau Iran ini bisa mempertahankan 14 hari, bahkan bisa mempertahankan sampai 30 hari setelah Idul Fitri, ini saya kira juga akan pasti mengubah dinamika politik dalam negeri Amerika, karena Demokrat pasti akan mengajukan mosi, dan ini bisa menimbulkan masalah di Kongres. Oke. Kalau peran negara-negara lain kira-kira akan seperti apa, Mas Ridwan? Kita tahu dari Eropa sudah ada statement akan membantu Amerika Serikat. Kira-kira kalau kemudian Iran melobi Cina dan Rusia, respon mereka akan seperti apa? Cina sementara ini penyataannya cukup bagus ya, karena Menteri Luar Negeri Cina menyatakan bahwa serangan Amerika dan Israel ke Iran itu melanggar hukum-hukum humaniter internasional. Dan menurut kita ini luar biasa karena China ini berarti menunjukkan keberpihakan kepada Iran. Cuma kita tidak tahu ya apakah kemudian nanti keberpihakannya ini akan diwujudkan tentang Ukraina, dan disitulah nanti Putin akan memanfaatkan situasinya untuk menyelesaikan perang mereka yang berlarut-larut itu. Dan juga Tasya, kalau memang nanti Iran ini bisa bertahan sekitar 30 hari ke depan, saya juga menduga Iran ini akan menjadi Ukraina kedua gitu. Akan menjadi perang berlarut, atau dalam teori perang namanya attrition warfare, perang berlarut yang tidak singkat ya, bisa berbulan-bulan. Oke. Jadi kalau menurut analisa Anda, siapa sebenarnya aktor kunci dalam negosiasi untuk perang saat ini? Oh, kalau Iran kan sudah memutuskan mereka mengibarkan bendera merah di Jamaran. Itu satu kota sucinya di Qom. Ada satu masjid di situ dan dia mengibarkan bendera merah. Itu menunjukkan no negotiation kalau dari Iran ya. Ya. Tidak ada negosiasi dari Iran, dan itu sudah juga disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia ketika berkunjung ke rumah Pak Yusuf Kala, bahwa Iran tidak akan melakukan negosiasi terhadap Amerika yang selama ini track recordnya selalu mengkhianati perjanjian. Jadi kalau dari sisi Iran nggak mungkin ada negosiasi, maka kalau mereka bisa mempertahankan ini sampai lebih dari 30 hari, kemungkinannya adalah Trump dan Israel yang akan mundur atau menahan diri. Dan kalau itu dilakukan, itu secara politik dalam negeri akan menjadi pukulan besar buat Trump. Oke. Terakhir Mas Ridwan, mungkin seberapa rentan negara-negara berkembang termasuk Indonesia kemudian akan menjadi semacam korban spillover dari perang ini? Sangat rentan ya, itulah mengapa kita bisa memahami Bapak Presiden Prabowo Subianto 2 jam lagi dari sekarang akan bertemu dengan para mantan presiden dan para pimpinan bangsa. Tentu saja kita tunggu apa yang akan disampaikan secara resmi ke media, karena ini kita tunggu-tunggu benar bagaimana sikap Presiden Prabowo terhadap dinamika geopolitik terkini. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sudah mengutuk serangan itu, berduka cita atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, dan beberapa pimpinan negara lain juga menyatakan yang cukup sangat-sangat lugas, sementara Indonesia belum. Nah, kita tunggu Tasya, karena kita akan terdampak secara energi. Selat Hormuz ditutup, menurut Menteri Bahlil kita hanya punya cadangan minyak untuk 20 hari, kalah jauh dari Jepang yang sudah mengumumkan mereka punya cadangan minyak 240 hari. Dan kalau cadangan minyaknya 20 hari, maka lebaran dan sebagainya ini akan berdampak pada harga, kemungkinan akan sabu ekonomi kita harus dikencangkan lagi. Oke, baik. Ridwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme Indonesia Intelligence Institute, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili rekan saya Desmona Chandra dan rekan-rekan yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Selamat berbuka puasa, sampai jumpa.